Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi. Dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai ibadat devosi pertama derap Santo Yusuf. Mari kita akan mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala ketekunan, pengharapan dan penghiburan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan atau memulai devosi Rabu pertama, mari di hari devosi ini kita bawakan intensi doa bagi almarhum Bapak Ignatius Andi Darmadi yang merupakan kakanda dari Ibu Lili Darmadi, alumni Sedan. Semoga almarhum damai dan bahagia di surga, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Bapa yang maha baik, di malam yang indah ini, kami berdoa teruntuk saudara kami, Bapak Ignatius Andi Darmadi, yang telah Engkau panggil. Berilah tempat bahagia di surgamu yang kudus, serta kedamaian abadi. Juga kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, Engkau beri kekuatan dan ketabahan, bahwa di setiap kejadian dalam kehidupan akan baik pada waktunya. Amin. Hari ini adalah hari Rabu pertama, dan kita diingatkan serta diajak untuk melakukan devosi kepada Santo Yusuf. Tradisi derap kepada Santo Yusuf ini sudah berkembang sejak abad ke-19 dan ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-15 pada perayaan 50 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dilakukan dengan mendoakan doa-doa devosi Santo Yusuf, doa Rosario Santo Yusuf, litani Santo Yusuf, dan lain-lain, dan melakukan perbuatan kasih, mengunjungi orang sakit, kunjungan kaum terpenjara, kunjungan panti asuhan, kunjungan lansia, berderma, dan mati raga. Madah pujian kepada Santo Yusuf. Bapa Yusuf yang mulia dan kudus, ku datang kepadamu dan menghormati Engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara yang setia, harta Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu, ku menghormati pilihan Allah Bapa yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya. Pilihan putra ilahi yang telah sudi taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu. Pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman hidupmu. Berbahagialah engkau karena telah menggendong putra Allah dalam tanganmu, mendekapnya di dadamu,
memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusan-Mu. Aku mempersembahkan dan menyerahkan hatiku kepadamu. Perolehkanlah bagiku kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu keselamatan abadiku. Mintalah untukku iman yang hidup dan kepasrahan yang mesra pada Allah. Tolonglah agar aku setia, adil, dan rajin dalam pekerjaanku, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa, tunjukkanlah kepadaku cinta dan pengawalan-Mu pada saat matiku. Datang dan bantulah aku di waktu itu bersama Yesus dan Maria, agar aku memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama Dikau di surga hingga kekal. Amin. Ingatlah, ya suami Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih, Santo Yusuf. Belum pernah terdengar bahwa seorang pun yang mohon perlindungan-Mu dan mohon pertolongan-Mu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu. Dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa pemelihara juru selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus putramu. Dengan penuh kasih, ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan mendengar bacaan pada malam hari ini. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku.
dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan Engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Allah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Bait pengantar Injil, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati. Silakan Pak ya, Happy. Inilah Injil suci menurut Markus. Bukanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dan dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan,
melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab suci, dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Suara saya terdengar ya? Jelas, Jelas. jelas Pak Ah, Evi. terima kasih atas kepercayaannya dari Pak Andi Singgi yang sudah naik pesawat tadi, sudah izin, lalu dilanjutkan dengan Pak Heri dan beberapa wajah yang sudah saya kenal ya di Sedan 18. Jadi ini komunitas yang saya masuki dan saya imani, luar biasa bahwa Santo Yusuf ini ternyata banyak yang bisa digali ya. Saya cari banyak literaturnya, literasinya minim. Ternyata saya dapat di komunitas ini. Sebelum saya mulai sharing saya mau disclaimer dulu ya bahwa ini bukan meninggikan nama saya. Biar nama saya makin kecil, biar Tuhan kita yang Maha Kuasa yang semakin besar. Jadi singkatnya sudah dikasih kisi-kisi sama Pak Singgi ya. Saya akan coba sharing dulu terkait bagaimana saya bisa mengenal Tuhan. Saya kebetulan baptis di Katolik itu baptis sendiri Bapak Ibu. Artinya sudah punya pemikiran sendiri dan sudah dewasa. Waktu itu kalau cerita mundur sedikit ya flashback biar ada gambaran. Saya anak pertama dari total 5. Adik saya yang terakhir itu perempuan. Jadi adik saya 4. Saya tinggal di Depok dari lahir sampai 2003. Jadi singkat cerita aja ini, waktu saya kelas 5 SD, ibu saya sudah tidak cocok dengan bapak dan meninggalkan rumah. Dan kebetulan rumahnya juga bukan rumah sendiri, cuma kamar di belakang kecil, itu punyanya kakek dari bapak. Nah, bapak ini karena memang kalau saya boleh ngomong kasar ini di sini itu preman di Manggarai, di Jatinegara, dia yang pegang daerah itu. Jadi jarang pulang ke rumah dan juga kalaupun pulang itu biasanya udah nggak ada uangnya karena tukang ya taulah judi dan lain-lain ya dan minum. Biasanya pulang mabuk. Nah, waktu tidak ada ibu itu, saya harus mengurus adik saya yang 4. Jadi singkat cerita, dari saya kelas 5 itu SD sampai saya STM, saya mencoba untuk mengurus adik-adik. Dan selama di situ, saya diberi amanat sama ibu saya sebelum beliau pergi, meninggalkan kami. Dia bilang, ini ada Alkitab sama kamus bahasa Inggris. Kalau kamu pelajari 2 ini, kamu akan hidup dimanapun. Nah, itu yang saya pegang. Jadi singkat cerita, kakek saya ini pulang dari penjara. Beliau itu pernah kerja di Menteri Penerangan ya, Kementerian Penerangan. Beliau mantan tentara. Waktu itu kalau singkat cerita aja ini sedikit-sedikit aja. Waktu di kantornya itu beliau sering diejek PKI. Nah, orang yang ngejek ini dipotong lah, akhirnya dia masuk penjara, singkat cerita. Nah, waktu beliau pulang itu berarti berjumpa dengan saya yang sudah besar, dengan adik saya yang 4, baru tidak ada mama kan. Jadi bagaimana ceritanya mereka mencoba membuat kami ke keyakinan yang sebelah dari ke Muslim ya, karena dari pihak bapak itu kebanyakan sebagian besar Muslim. Ibu saya walaupun tidak taat, dia Kristen, Katolik, makanya dia kasih Alkitab ke saya. Jadi selama pergumulan di situ memang tidak mudah ya bagi saya harus ngurusin adik-adik. Jadi
ternyata Tuhan kasih penolong. Penolongnya itu teman-teman kalau dulu namanya Mudika, Bapak Ibu. Jadi di Mudika itu saya dapat kebaikan Tuhan, akhirnya boleh melayani di KUR, baru juga boleh jadi lektor ya, walaupun waktu itu belum dibaptis. Saya masuk pelajaran agama itu 2 tahun lebih. Padahal setiap ada ujian ataupun ada tugas, semua nyontek ke saya. Tapi kok sudah hampir 2 kali atau 3 kali Natalan sama Paskah kok nggak dibaptis-baptis ini. Dan ternyata sekarang saya baru tahu, karena saya sudah juga saat ini melayani di pendalaman iman dan juga di katekese ya. Puji Tuhan. Jadi di situ saya dapat kalau memang ternyata kalau orang tuanya bermasalah itu harus ada penjamin biar anak ini bisa masuk di gereja Katolik. Nah, singkat cerita, saya dapat bantuan dari teman-teman untuk boleh menghibur saya di dalam situasi yang tidak baik itu. Sampai lulus STM ya, dengan bantuan teman-teman, baik itu Katolik ataupun Protestan, yang selalu mensupport, mendukung. Kalau saya udah males bangun tuh dibangunin, ayo berangkat sekolah, dan lain-lain. Jadi sampai ikut band juga, ikut paduan suara, bisa keliling, waktu itu keliling Pulau Jawa ya, karena aktif di kegiatan sekolah anak-anak Katolik waktu itu. Jadi 2003 saya merantau ke Balikpapan. Jadi helper itu asistennya kuli ya, asistennya kuli, helper itu bahasanya kalau di sini. Jadi di situ saya dapat banyak pelajaran di project, hingga saat ini posisi saya di manufaktur atau perusahaan jasa lining atau coating atau painting ya. Saya posisinya coating advisor. Jadi selama di situ bukan hal mudah, karena saya ada beban maksudnya untuk bagaimana adik-adik ini bisa minimal sekolah sampai SMA ya. Ya puji Tuhan, dengan kasihnya Tuhan itu, setiap saya ke kota baru, kan saya orang project ya, yang saya cari gereja dulu. Karena saya cari gereja, ketemulah teman-teman anak-anak muda. Nah, disitulah saya bawa pengalaman-pengalaman selama di Jakarta atau di Depok. Saya asli Depok satu. Akhirnya berkembanglah OMK Mudika di situ, hingga akhirnya dapat banyak dana dengan segala kegiatan yang saya pahami selama di Depok. Di Depok sendiri, waktu masih mencari Tuhan, saya tuh aktif di TZ, di macam-macam adorasi, termasuk meditasi Kristus dengan suster-suster. Di situ ada juga OFM, seminari OFM. Itu saya udah sempat mau masuk ya, tapi dilarang sama ibu. Katanya nanti ikut siapa ibu? Padahal prakteknya saya bawa ke Balikpapan ini enggak cocok ibu, katanya sepi di Balikpapan. Akhirnya saya balik, ibu balik ke Depok. Nah, singkat cerita, selama di Balikpapan ini saya aktif di Mudika sampai akhirnya ikut project di luar negeri selama 2 tahun. Waktu balik itu saya ada sedikit tabungan dan ambil sertifikasi. Dari sertifikasi itu kebukalah jalan untuk saya boleh naik lagi tingkat di project. Jadi nggak jadi kuli helper, jadi naik sedikit. Sampai saat ini boleh sampai di perusahaan manufaktur. Nah, selama proses hidup itu, yang saya khawatirkan cuma satu. Saya bukan dari keluarga yang baik-baik saja. Gimana saya mau cari pasangan? Kan kalau di Jawa itu apa? Bibit, bobot, bebet ya Bapak Ibu ya. Itu nggak bagus semua saya. Gimana kalau saya ini orang misalnya di project, apa yang mau saya presentasikan? Jadi kekhawatiran juga, apakah saya mampu berkeluarga dengan baik. Nah, ternyata doa itu dijawab sama Tuhan ya. Saya boleh masuk, puji Tuhan, itu ada Catholic Family Ministry namanya. Di situ saya ikut campnya, Camp Pria Sejati 2016. Lanjut ke modul 3-nya itu Patriot. Dan modul 2-nya itu Bapak Sejati ya.
Jadi saya haus harus melengkapi apa yang saya tidak punya. Saya harus dapat dan itu harus dari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih jalannya, baik itu biaya, waktu, itu Tuhan selalu siapkan karena saya selalu serahkan. Tuhan kalau ini memang jalannya tolong dibantu. Di singkat cerita, walaupun tidak jadi pastor atau jadi bruder atau jadi seminari ya, tapi ternyata dikasih jalan untuk melayani di bidang kerasulan keluarga itu. Dan saya kenal Sedan ini juga dari teman pembicara namanya Bro Eko Chen. Beliau orang Pontianak. Dia sharing, ikut Sedan ini buka Sedan 18, langsung saya daftar. Saya enggak mikir panjang. Pokoknya daftar iya. Dan kata kuncinya memang selama saya hidup yang saya alami iya aja dulu. Karena nanti Tuhan akan siapkan jalannya, biayanya, waktunya, apapun itu pasti disiapkan sama Tuhan. Itu yang saya imani dan saya kerjakan. Dan saya juga banyak dipercaya ya, pokoknya bilang iyalah, disuruh bantu pendalaman iman di lingkungan, iya. Jadi prodiakon, iya. Ayo ikut profesional usahawan Katolik di Kasri, Kuskupan Agung Samarinda. Iya. Aktif di beberapa kepanitiaan dan kepengurusannya saat ini hanya jadi anggota. Di CFM, Catholic Family Ministry, puji Tuhan sudah 2 periode, saya PIC modul 3. Memang tidak mudah ya, maksudnya dengan membagi waktu antara, saya kan orang kerja di project, jadi dari project ke project Bapak Ibu, dan saya harus handle project di area Kalimantan, dan kebetulan dipercaya juga sama kantor untuk jadi spesialis buat di internasional, mewakili dari Indonesia. Jadi puji Tuhan setiap ada kegiatan, setiap ada momen kepanitiaan, kok bisa pas gitu. Maksudnya saya bisa hadir di situ. Nah saat ini nih jadi kepanitiaan juga untuk Pesta Pelindung Paroki. Nah jadi bendahara, pertama kalinya ini jadi bendahara. Ya puji Tuhan saya bisa melaporkan dengan baik, saya bisa mengatur dengan baik, semuanya dengan jalan Tuhan yang luar biasa. Nah apa yang saya mau sharingkan terkait Sedan, karena ini baru ya, waktu itu saya masuk pertama kali dan nggak bisa ikut technical meetingnya di pertama kali, tapi saya imani aja ya sudahlah, kalau apapun yang terjadi pasti Tuhan siapkan waktunya. Ternyata seminggu itu hanya pertemuan online sekali Sedan, dan juga materinya itu hanya sifatnya kontemplasi, pagi diberikan, dan kalau ada waktu silakan mengisi sharing. Jadi karena saya hobinya memang membaca ya, itu excited sekali setiap dapat materi. Pagi-pagi itu nongol materi, kan saya sering bangun jam 3 pagi ya, karena memang di situ enak sekali untuk boleh berbicara sama Tuhan dan lain-lain. Di kadang tuh saya buka, sudah dikirim. Dan juga lucunya tuh masuk di fraternitasnya itu kok lembut. Padahal siapa saja yang mengenal saya itu pasti tahu kalau saya bukan orang yang lembut. Oh ini berarti Tuhan mau saya suruh jadi lembut ya. Ya sudah, dengan Bu Maria sebagai pembimbingnya, Bu Ana Maria. Dan di situ saya banyak mendapat nilai dari Santo Yusuf ini. Bagaimana dengan diamnya, dengan tidurnya, dengan kesabarannya, dan dengan segala macam situasi ya tidak baik, saya yakin ya. Santo Yosef ini situasi yang sangat sulit pada saat itu. Bagaimana dia punya calon mempelai itu kok sudah ada isinya ya. Dan itu haknya orang Yahudi, karena pada saat itu saya yakin dan percaya perempuan itu hanya sebagai kepemilikan statusnya ya, harta. Tapi beliau dengan rahmat kasihnya mau diam-diam meninggalkan. Jadi dapat banyak hal saya, terutama di tentang pekerjaan juga, di dalam kontemplasi harian itu, bagaimana saya harus menjadi saluran berkatnya. Dan puji Tuhan, waktu saya di proyek luar negeri itu di Rusia, banyak teman-teman yang dari Indonesia juga, waktu saya pulang dari kerjaan itu sudah malam, saya mengajarkan bahasa Inggris kepada teman-teman yang dari Indonesia. Jadi di provide sama kantor waktu itu. Waktu itu saya ikut perusahaan Jepang, dan
general affair-nya, manajernya itu orang dari Sri Lanka. Beliau mensupport saya, Mr. Dodanwala. Dia tidak Katolik, tapi berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, itu kesamaan kita, Bunda Maria. Dia mensupport saya dengan peralatan tulis dan juga papan tulis. Jadi saya mengajarkan teman-teman untuk praktis English yang isi conversation lah. Minimal bisa ngobrol lah, nggak hilang, nggak nyasar. Nah, di situ juga banyak tantangan ya. Ternyata jadi orang Katolik, saya terutama, ini sharing saya, bahwa tidak mudah. Banyak orang yang menjegal karena kita dianggap apa ya, mungkin mengganggu mereka karena mereka sudah setting baik-baik. Oh, ini orang dijadiin pintar. Nah, akhirnya singkat cerita hanya dua kali kontrak dipulangkan. Nah, puji Tuhan itu jalan Tuhan juga. Saya di pekerjaan ternyata boleh ambil sertifikasi dan akhirnya naik sampai saat ini. Dan puji Tuhan saya yang lulusan STM 2017 juga bisa S1. Padahal banyak cicilan dan lain-lain ya. Dan puji Tuhan saat ini istri yang D3 2005 lulusan yang keperawatan sekarang boleh ambil S1-nya dan sekarang sudah di tahap akreditasi profesi. Jadi apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, dengan kesibukan saya bekerja ini, saya juga harus ngurusin anak ya, antar jemput, dan juga kalau sudah istri dari pekerjaannya, beliau perawat, dan lanjut ke saat ini akreditasi profesi. Dia lanjut dinas di puskesmas, tergantung dosennya menempatkannya di mana. Dan pulang harus membuat laporan. Yang bisa jadi waktunya itu malam sekali. Puji Tuhan kok Tuhan kasih waktu itu loh, dengan segala kesibukan saya bisa melayani di anak saya, istri saya masih antar jemput, anak istri ya. Anak saya dua, yang satu ini mau lulus SD, berarti mau SMP ya, laki-laki. Yang kedua itu perempuan, Bapak Ibu, masih kelas 1 SD. Jadi saya bersyukur sekali kenal Sedan, kenal Santo Yosef. Saya juga kebetulan di persekutuan doa saya juga aktif. Nah, nanti puji Tuhan Kamis nih dipercaya lagi jadi pembicara. Jadi hari Senin kemarin itu di pemateri dibilang sama teman ini, teman kan leadernya, bro, sorry pembicaranya hari Kamis tidak bisa, batal, bro bisa bantu ngisi. Oh siap, iya pokoknya iya. Termasuk Pak Singgi hubungi saya, Pak mohon maaf ini mundur, ternyata dia bisanya di hari lain yang mau sharing. Bapak bisa Kak, karena saya lihat Bapak excited, aktif di Sedan 18. Iya siap Pak, nanti mohon bimbingannya. Jadi kata kuncinya memang siap dulu ya. Jadi di mana-mana tempat, di mana-mana pelayanan, itu saya siap iya, dan minta Tuhan untuk menyiapkan waktunya, biayanya, tenaganya, dan itu Tuhan siapkan semua. Jadi yang apa yang mau saya sampaikan, saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan orang pinter, saya boleh dibilang orang bodoh lah. Cuma iya pokoknya, iya dulu. Dan ternyata itu Tuhan siapkan semuanya. Saya nggak bisa, oh ada teman yang bisa bantu. Saya bingung, wah ada kawan. Saya di tengah situasi tidak baik, ada yang menguatkan. Jadi ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa ya, baik ya. Di tengah situasi yang sangat, apa ya, boleh dibilang situasi yang tidak baik sekalipun, di saat saya harus punya tanggung jawab yang berat, ngurusin AD4, ternyata Tuhan selalu memberikan jalan. Dan pada saat saya bilang iya, saya mau ikut, saya ingat itu di salah satu momen waktu saya masih SMP itu kan belajar agama dan ikut ekaristi. Saya lihat waktu itu saya lagi pusing-pusingnya, lagi berat-beratnya karena banyak hal itu. Dan saya pada saat itu waktu kecil ngurusin AD4 itu, kalau hujan ya kehujanan walaupun itu di dalam kamar ya. Jadi kalau misalnya hujannya semalaman, ya saya ngurusin hujan sama adik-adik, nggak tidur karena basah. Kami tidur di tikar.
pokoknya ngumpul lah biar hangat. Dan makanan juga tidak mudah pada saat itu ya. Bagaimana saya harus mencari di sungai, mencari di kebunnya orang lah yang jelas. Gimana, dan harus masak juga. Waktu itu hanya bisa beli beras mungkin kan liter ya kalau di Depok. Ya puji Tuhan kok ada aja tetangga, saudara yang membantu. Jadi Tuhan itu saya lihat sungguh luar biasa. Saya tidak punya apa-apa juga di Balikpapan ini boleh diangkat derajatnya. Saya boleh punya anak, boleh punya istri. Padahal saya kekhawatirannya itu. Bisa nggak saya jadi kepala rumah tangga yang baik, bapak yang baik bagi anak-anak saya. Karena saya tidak pernah mendapatkan itu dari bapak ibu saya. Jadi Tuhan itu sungguh baik ya. Saya ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa, yang sungguh boleh memberkati saya. Jadi apa yang mau saya sampaikan malam hari ini, ternyata Tuhan itu sungguh menjaga saya dengan segala kebaikannya. Saya berkata iya, pasti diberikan jalan dan diberikan kekuatan. Karunia-karunia Roh Kudus itu, penolong itu memberikan hasilnya langsung saat itu juga. Itu yang saya imani sampai saat ini dan itu yang saya rasakan. Dan puji Tuhan ini nanti tanggal 9 di misa saya akan ditabiskan juga, bukan ditabiskan, diresmikan ya untuk menjadi salah satu orang yang lolos di audisi pembicara Catholic Family Ministry di tingkat Uskupan Agung Samarinda. Sampaikan saya ini bukan siapa-siapa, ternyata Tuhan boleh pakai. Dan itu puji Tuhan boleh memberkati juga. Karena saya selalu bilang iya. Bahkan saya pada saat belum dibaptis, waktu di Depok. Halo? Kedengeran suaranya? Bagus? Bagus. Ya, bagus. Oh iya, maaf. Bagus Pak Happy. Ya, bagus. Ya, waktu saya di Depok juga belum dibaptis waktu itu. Tapi teman-teman dari Mudika pada saat itu, bro, bolehkah naik ke homili? Boleh nggak sharing tentang hidup kamu? Nah, saya sih bilang iya aja ya, karena minimal saya bisa curhat lah. Tapi ternyata itu boleh memberkati teman-teman di Mudika, bahkan sampai ke Kuskupan Bogor ya, saya mewakili. Dan tadi saya sampaikan saya boleh jadi perwakilan untuk boleh keliling di Jawa sampai ke Bali di tengah persaudaraan pelajar sekatolik Jawa Bali waktu itu, PSKS nama kegiatannya. Sampai saat ini saya selalu berusaha ikut Tuhan. Bahkan dengan segala kesibukan pekerjaan dan kegiatan melayani di berbagai macam kategorial, itu di awal-awal anak-anak saya protes. Kok Bapak ini tidak pernah pulang ya? Pulang kerja lanjut lagi pelayan. Istri menyampaikan, ini dapat dari adik anak-anak. Jadi saya doa sama Tuhan, ini saya harus jawab apa ya? Ya, akhirnya saya kumpulkan, saya bilang sama anak istri saya, ini ayah ini bersyukur karena dulu hidupnya susah, sulit. Saat ini boleh diberkati, walaupun rumah nyicil dan lain-lain nyicil ya, tapi boleh mendapatkan kebaikan Tuhan. Nah, cara bersyukurnya, apapun yang orang dalam komunitas itu meminta tolong, ayah harus bilang iya. Dan itu ayah akan kerjakan sebaik-baiknya. Karena ayah mau doa sama Tuhan ya, bukannya pas sehat, nanti pas sakit doanya ayah itu, terima kasih Tuhan, waktu saya sehat, saya sudah diberikan waktu, diberikan tenaga, diberikan biaya untuk boleh melayanimu. Terima kasih Tuhan. Saya mau doanya itu.
abang, saya manggil anak saya yang laki-laki abang, yang perempuan itu adik. Tata ya kalau bahasa Flores dari pihak istri. Tata, ayah mau doanya itu, bukan doanya Tuhan berikan aku kesehatan pas lagi sakit nih, biar aku boleh melayanimu. Bukan itu maunya doanya ayah. Ayah mau doanya itu, ayah mau mengucapkan terima kasih karena segala kebaikannya boleh dipulihkan, boleh diberikan pelayanan, dan saya boleh memutus segala kepahitan yang ada di hidup itu dengan kegiatan komunitas di CFM ini. Dan saat ini di Sedan, saya selalu bilang iya, termasuk Pak Singgi itu, apa yang Pak Singgi perintah, pokoknya siap, siap. Pasti Tuhan kasih jalan, termasuk tadi hubungan dengan Pak Heri ya di beberapa waktu, pokoknya siap. Pasti ada jalan, pasti dibukakan waktunya, biaya, tenaga, apapun pasti disiapkan. Dan ini hari Rabu ini harusnya doa lingkungan, tapi saya udah izin ya, karena saya mau kenal dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih sekalian. Dan semuanya ini saya sampaikan bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Epi. Ini kayaknya kalau dibilang iya saya siap, kayaknya udah siap nih jadi Capsek nanti nih, Capsek Sedan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, kita akan litani Santo Yusuf. Silakan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kenangkanlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kenangkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah kita penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyhur, doakanlah kami. Cahaya pada bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjata Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela tikus dan kiat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus,
yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak kebalikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya Dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, ini kan sepanjang masa. Amin. S 1, 2, 3. Doa suami kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku untuk menjadi suami dan ayah yang baik sepertimu. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak-anakku sepenuh hati. Santo Yusuf, engkau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku agar menjadi suami yang mencintai istriku dengan setia sampai maut memisahkan kami. Santo Yusuf, engkau bekerja keras dengan jujur sebagai tukang kayu demi menghidupi keluarga kudus di Nazaret. Bantulah aku memiliki semangat kerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan keluargaku secara jujur. Santo Yusuf, Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang pernah kau ucapkan. Sikap cinta akan keheningan itu membuatmu peka akan suara Allah. Semoga aku pun mencintai doa dan keheningan, agar aku menjadi peka menangkap kehendak Allah. Santo Yusuf, di tengah kesibukanmu mencari nafkah, engkau tidak lupa beribadah kepada Allah. Semoga aku tekun berdoa dan mengajarkan sikap takwa kepada istri dan anak-anakku. Semoga aku mampu menjadikan keluargaku suatu gereja rumah tangga dengan teladan nyataku sebagai kepala keluarga yang saleh. Santo Yusuf, engkau dengan penuh kesabaran mendidik Yesus, sehingga ia tumbuh dalam hikmat dan dikasih Allah dan sesama. Tolonglah aku mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah kepadaku dengan penuh kasih dan kesabaran. Amin. Doa konsekrasi hati tersuci Santo Yusuf. Kepada hatimu yang tersuci, kami mengkonsekrasikan diri kami hari ini. Ya Santo Yusuf yang agung. Kami menguduskan keluarga kami dan semua yang kami miliki. Caramu melindungi Yesus dan Maria, lindungi juga pelindung kami tercinta, jiwa kami, dan hidup kami dari bahaya yang mengelilingi dan menyerang kami. Ya Santo Yusuf yang agung, ajarlah kami
untuk mencintai sedalam-dalamnya hati kudus Yesus dan hati suci Maria tak bernoda. Sehingga seperti mereka, kami juga akan sangat mencintai hatimu yang tersuci. Menghormatinya dan membuatnya dikenal, sebab engkau layak untuk dihormati dan dicintai untuk selama-lamanya. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Silakan Pak Yosef. Ini keluhan Pak Yosef, Pak. Pak Yosef masih di mute. Ya. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Aduh, masa habis. Mak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada malam hari ini, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan malam ini membantu kami menimbang, meneladan, dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf.
Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf, juga Engkau limpahkan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Ya, Foto. sudah selesai. Kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Maaf Pak Heri, Pak Heri tadi lampu pas mati. Iya. Oke, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak Yosef. Oh, Aman. makasih. Iya. Oke, yang Saya belum kejualan Pak Eli. menyalakan videonya ya silakan di on cam kameranya. Oke, ini ada 2 layar ya, saya lihat di sini. Ya, di saya baru jualan. Oke, ya tahan senyumnya. Ini layar pertama, 1, 2, 3. Yes, cakep. Oke, satu lagi layar kedua. Ya, ditahan. Iya, Jessica cantik sekali. Iya, sarangeo ya Jessica. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita Kasih. lanjut. Berikutnya apa ini ya? Kayaknya sih pengumuman deh nih. Pengumuman lagu penutup. Iya, kita lihat. Oke, pengumuman apa sih? Oh iya, ini pengumumannya. Seperti biasa kita menyampaikan bahwa Sedan Sekolah dari Nazaret, tempat kita berenang ningnung, Bapak Ibu, ya nanti akan kita di bulan Juli nanti kita akan memasuki Sedan 19, ya. Nanti silakan Bapak Ibu mengundang teman-teman, saudara, atau siapapun kerabat untuk bisa mengikuti Sedan 19 ini. Gratis, tidak dipungut biaya. Tadi kita sudah dengar sharingnya Pak Happy ya, bahwa oh ternyata banyak ya yang bisa didapat ya ketika mengikuti Sedan. Ya, ada hikmat yang bisa kita dapatkan setelah kita ikut Sedan. Nanti juga bisa lanjut setelah Sedan ke Sekolah Abdi Yusuf. Oke, kita lanjut pengumuman berikutnya. Oh, tidak ada. Oke ya, tidak ada. Kita tutup dengan lagu penutup. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu ya, kita dengarkan lagu penutup dulu. Panggilan Tuhan tak mudah, sering hati ingin menghindar. Namun suaranya begitu kuat, Engkau memberi teladan, menerima panggilannya dalam ragam kesulitan. Kau jalani panggilan Tuhan, kau lalui dengan penuh iman. Tuhan takkan meninggalkan putranya yang percaya. Santo Yusuf, sang teladan, utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Santo
Ya, kami dari komunitas pria publik Santai Curug mengucapkan terima kasih nih kepada sharer kita malam ini Bapak Happy Sapta yang sudah membagikan refleksi pengalamannya setelah banyak mengenal ya tentang Santo Yusuf. Ya, kalau tadi selalu menjawab ya ketika dapat panggilan, nanti saya rasa nggak akan menolak nih ya. Iya juga ketika diminta jadi Kepsek nih ya. Semoga ya Pak Happy ya. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih yang sudah secara rutin mengikuti acara kami devosi Rabu pertama yang kita selenggarakan setiap hari Rabu tiap bulannya. Kita akan bertemu kembali dengan saya Heri di bulan Juli nanti di acara Drap dengan sharer yang berbeda dengan tema yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa, selamat beristirahat. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih semuanya. Jess, terima kasih Jess. Iya, sama-sama. Bulan Jessica. depan tugas lagi ya Jess, tapi Kenapa, tugas Pak? doa ya. Iya. Jessica kita makasih, kasih selamat tugas malam. doa biar rajin terus Jessica ini ya. Alumni Sedan paling rajin ini nih Jessica. Pak, itu ada teman saya Alicia yang Oh gitu bakal, ya. ya Alicia ini yang bakal mau ikut teman saya. Oke, ikut Sedan 19. Dia Oke, amin. Ya, diajak yang ini lainnya. ya, Ya, Jess. ini anaknya. Oke. Oh iya, ada Pak Stepan. Apa kabar Pak Stepan? Kan ada, dia ngumpet. Iya. Wah, Pak Yote. Malam Pak Iya. Stef. Pak Stefan. Iya. Lama nih saya nggak ketemu Pak Stefan juga nih. Saya juga, Pak. Iya. Oke, karena masih ada tugas yang harus saya kerjakan juga nih, Bapak Ibu ya. Jadi saya banyak PR nih di meja kerja saya nih. Jadi saya akan tutup biliknya. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya mengikuti acara kami Drap dari KPK Santa Helena. Kita akan jumpa lagi Drap di bulan Juli nanti. Selamat malam. Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih. Oke.